Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga setiap saat kita selalu diberikan rahmat dan nikmatnya. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mempunyai syafaatul uzma yang ingin kita nantikan di dunia dan di akhirat nanti. Izinkan kami untuk berbagi pengalaman tentang sebuah judul, yaitu keajaiban sholawat adrikni. Santri Ndeso berniaga dengan omset puluhan miliar. Judul yang agak nyeleneh, tapi itu benar kisah nyata, sehingga patut ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel. Memang judul itu hanya dengan membaca sholawat apakah bisa kaya? Jawabannya jelas tidak. Sholawat itu tidak akan menjadikan kaya, tetapi sholawat itu menjadi wasilah perantara kita untuk bermohon kepada Allah. Karena dengan membaca sholawat, Allah akan membacakan sholawat, dan malaikat akan membacakan sholawat, dan itu akan menjadi sebuah rahmat bagi manusia yang membacanya. Kali ini ada satu kisah yang seseorang itu mengamalkan sholawat adrikni. Lalu seperti apa bunyi sholawat adrikni itu? Bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qaddaqat khailati adrikni. Ini memang agak berbeda dengan yang beredar di umumnya. Di sini memang redaksinya seperti itu, dan itu kami terima dari seorang ulama yang ahli dalam ilmu nahwu shorof, yaitu Gus Hakim Masduki Ibnul Lasimi. Menurut beliau, redaksi yang benar menurut tata bahasa Arab adalah seperti itu. Jadi kami tidak berani mengubah, dan itu masih kami simpan naskah asli wirid-wirid yang kami terima itu seperti itu. Jadi kami tidak berani mengubah. Barangkali ada jamaah yang menanyakan, kok berbeda dengan, ya karena memang setiap pemberi ijazah itu redaksinya, gurunya, cara memperolehnya berbeda-beda. Maka tentu ada perbedaan yang seperti itu adalah wajar. Di sini, mengapa bisnisnya begitu lancar? Menurut pengakuannya, karena yang namanya Allah
Kalau kita membaca sholawat tidak tahu artinya saja, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi satu kali kita membaca, maka Allah akan membacakan sholawat kepada kita 10 kali. Begitu pula dengan malaikat, juga akan membacakan 10 kali. Kalau kita membaca 10 kali, maka sudah akan menjadi 2000. Ya, maka seperti itu. Kemudian, apakah yang bisa mendukung pengamal sholawat adrikni ini? Ialah ketika santri ini mengamalkan itu, begitu pulang dari pondok, maka ada perubahan-perubahan yang didapat. Ide-ide muncul, petunjuk-petunjuk hidayah Allah itu muncul. Ini dimulai dari jualan bibit yang sederhana. Dia tadinya hanya melihat, kemudian melaksanakan sendiri, dan akhirnya bisa menjadi berkembang, dan bisa membuat rumah. Hasil dari jualan bibit. Kemudian dari ibunya, waktu itu hanya diberi 1,5 juta untuk modal awal. Dia menjual dagangan secara berkeliling. Baju, celana, kebutuhan anak, orang tua, itu secara berkeliling. Kemudian itu berkembang. Ada orang yang membantu menjualkan. Setelah itu menjadi besar, maka dia ada keinginan untuk membeli sebuah kios. Dan didapatlah sebuah kios, kemudian dipakai untuk berjualan berdua dengan istrinya. Setelah itu berkembang terus, akhirnya dengan omset puluhan miliar. Mengapa demikian? Beliau hanya mengatakan itu berkah dari sholawat. Bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kecuali manusia memang punya banyak keterbatasan. Maka yang penting adalah hablu minallah, hubungan kepada Allah harus kita tingkatkan. Maka beliau ini dengan mengamalkan itu, beliau bisa merasakan hasilnya, kemudian dapat berkembang cara berniaganya. Kemudian sampai saat ini dia telah mempunyai 10 kios dengan hak guna bangunan. Kemudian jualannya luar biasa. Dia mempunyai harta tidak bergerak yang berupa tanah dan sawah. Semuanya dibeli dari hasil jerih payah berdagangnya yang penuh dengan berkah. Mengapa berkah? Karena Allah menurunkan rahmat. Yang namanya berkah itu ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan, bertambahnya harta, bertambahnya nilai yang dijual. Akhirnya sekarang omsetnya sudah puluhan miliar. Sudah bisa berhaji 2 kali. Mempunyai rumah yang bagus, mobil yang mentereng. Semuanya karena berkah dari sholawat adrikni ini. Maka ini ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku agar menjadikan motivasi mengamalkan sholawat yang sebenarnya banyak sekali jenisnya. Yakinlah dan jangan ragu untuk ikut mengamalkan. Kemudian bagaimana cara beliau mengamalkannya itu? Kalau bunyinya tadi sudah, sekarang bagaimana? Sholawat adrikni ini dibaca 10 kali setiap selesai sholat fardu, subuh, dan maghrib. Kemudian malam Jumat setelah maghrib itu membaca 100 kali. Malam Jumat saja 100 kali. Dan itu berkahnya. Dan yang paling penting di dalam berdoa bukan
dari doanya itu yang dipentingkan, tapi justru ingatnya kita kepada Allah itu yang penting. Dan jangan lupa ketika berdoa ada dua sikap batin yang bisa mempercepat doa kita terkabul. Yang pertama, kita ketika berdoa harus merasa kita itu tidak punya daya apapun. Kita merasa paling hina di hadapan Allah, paling rendah di hadapan Allah, dan Allah yang paling besar. Dan yang kedua, sikap yang kedua, bahwa kita itu betul-betul hanya membutuhkan pertolongan dari Allah, dan yakin Allah akan memberikan pertolongan itu. Itu dua hal sikap batin yang diperlukan ketika kita sedang berdoa. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika berdoa adalah melihat makom mustajabah. Salah satu kenapa tadi setelah selesai sholat fardu, karena setelah sholat fardu doanya sebelum berdiri maka doanya sangat makbul. Nih, ya, kita harus tahu itu, ya, supaya bagaimana doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan uraian yang sederhana ini bisa membuka mata hati kita, pikiran kita, kekuasaan Allah yang begitu luar biasa ketika Allah sudah sayang kepada kita, sudah mengasihi kita, sehingga doa kita akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, semuanya datang dari kami karena kami merasa fakir akan ilmu dan tempatnya salah dan dosa. Sementara kalau ada betulnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.